Halo, selamat datang di channel YouTube saya Dwi Kreatif. Video kali ini saya mau cerita tentang 1 tahun perjalanan investasi saham saya. Saya awali dengan kenapa saya investasi saham ya. Saya selama ini bekerja freelance sebagai seorang pilot drone sejak tahun 2014 ya. Waktu itu memang teknologinya sedang berkembang. Saya tertarik belajar. Akhirnya saya mulai menghasilkan ya. 2015-2016 jobnya mulai meningkat, cuman saya waktu itu belum melek finansial ya. Akhirnya di 2017 semakin banyak pengguna jasanya, yang memberi pelayanan jasa drone juga semakin banyak. Akhirnya jasa drone mulai jatuh. Sejak itu saya mulai berpikir apa yang salah selama ini. Ternyata setelah saya mulai teredukasi lewat YouTube, seharusnya kita memanage uang kita dengan baik. Hasil kerja disisihkan terlebih dahulu, kemudian diinvestasikan. Saya mencari tahu tentang investasi di YouTube beberapa. Akhirnya di 2019 barulah saya menemukan edukasi investasi saham yang bagus ya. Waktu itu di channel YouTube Riko Huang yang mewawancarai seorang investor saham muda bernama Andika Putra. Di video itu saya benar-benar tercerahkan ya, bagaimana Putra latar belakangnya dia mensurvei 10 orang terkaya dunia. Dari semuanya itu ternyata ada kaitannya dengan saham. Lalu Putra sangat semangat belajar dari daerahnya di Singkawang ke Jakarta. Dia belajar selama 1 tahun. Dia mengikuti metodenya Warren Buffett dengan value investing. Dari sana saya tercerahkan, oh ya beginilah cara investasi saham yang benar ya. Akhirnya lewat video itu saya langsung aja action mencari sekuritas untuk bisa investasi saham ya. Sekuritas waktu itu saya tanya ke rekan-rekan yang lain yang sudah duluan. Akhirnya direkomendasikan lah di Mirai Aset. Waktu itu masih kantornya di Renon ya. Saya langsung ke sana, saya tanya, Pak, syarat-syaratnya apa aja? Gini. Syaratnya KTP, NPWP, buku tabungan. Lalu saya sudah ke sana, saya bilang sebenarnya syaratnya minimal deposit awal 10 juta, tapi saya bilang, Pak, saya ada 2 juta gimana? Akhirnya diizinkan sih juga ini. Akhirnya rekening saya jadi tanggal 17 Mei 2019. Saya langsung start. Karena Andika Putra yang mencerahkan saya bagaimana investasi, saya start awal tentu belajar dari dia. Saya mencari tahu buku dia. Akhirnya saya membeli buku dia online. Ada sih sebenarnya di Gramedia banyak. Kalau di Bali, saya cek Gramedia di Matahari, atau di tempat lain ada juga. Dari sini saya mulai belajar mindset Putra, bagaimana dia mengembangkan kecerdasan finansial dan investasi sahamnya. Lalu buku lain, 2 buku pertama saya belajar saham ini, bukunya James Pardue, Sukses Berinvestasi ala Buffett, Investor Nilai. Ini juga buku yang menginspirasi Putra di 1 tahun awalnya, bahwa Warren Buffett sangat membenci trading, ada dijelaskan di buku ini. Makanya Warren Buffett memang sukses dengan metode value investing ya, investasi jangka panjang. Lalu saya coba mulai dari sana, saya belilah 1-2 lot 3-4 saham. Saya semangat agar tahulah dulu rasanya naik turun saham waktu itu. Akhirnya saya sering posting juga, ada yang DM saya, dikasih saya sebuah pengenalan value investing oleh Rifan Kurniawan ya. Akhirnya saya cetak aja biar saya bisa membacanya dari
Pak Rifan Kurniawan ini, metode value investing untuk pemula. Di sini juga saya sangat jelas sekali metodenya, maksudnya secara konsep dasarnya sangat jelas. Kita memilih perusahaan yang bagus, fundamentalnya bertumbuh, lalu harganya sedang dalam koreksi karena sentimen negatif, padahal perusahaan sedang masih bagus. Jadinya setelah dihitung-hitung nilai intrinsiknya berapa, harganya sekarang berapa, di bawahnya, jadi di saat itulah kita masuk, seperti itu konsepnya. Juga tidak langsung masuk dengan uang semua, tapi bertahap masuk dulu. Misalkan punya uang 10 juta, masuk dulu 3 juta, nanti kalau ada koreksi, kalau lagi average down, dengan tiap 3 bulan sekali keluar laporan keuangan, kita ngecek bagaimana perkembangan perusahaan itu. Seperti itu konsep value investing dasarnya. Saya semakin belajar, akhirnya mengikuti Pak Rifan. Di Oktober dia ada workshop di Bali, saya ikut, langsung daftar. Di sana lebih jelas lagi karena kita belajar fundamental perusahaan itu apa aja. Kita buat berapa checklist untuk fundamental ini, habis itu ke valuasi perusahaannya, price book value, price earning ratio, kita menemukan valuasinya, lalu sekarang harganya berapa, gimana ke depannya, nanti dari sanalah kita mengambil keputusan beli atau menunggu terlebih dahulu sampai ke harga yang kita inginkan untuk membeli, seperti itu. Lalu di akhir tahun, Pak Rifan akhirnya merilis bukunya. Dia bercerita bagaimana start investasi dari umur 20 waktu dia kuliah. Awalnya dia masih trading, karena memang informasi value investing katanya saat itu sangat susah didapatkan, dan Pak Rifan hanya bertanya ke sekuritas dan disarankan ngapain belajar fundamental, katanya kayaknya lama kayaknya seperti itu. Akhirnya Pak Rifan masih trading sampai 2010-2011 tuh sempat mengalami kerugian cukup besar katanya, diceritakan di buku ini. Akhirnya dengan sisa uang Pak Rifan itu, akhirnya beliau sempat mau beristirahat sebentar, lalu cari buku tentang value investing di Singapura. Dari sanalah Pak Rifan start sebagai value investor, dan banyak buku dia pelajari, dan dengan cepat Pak Rifan memahami value investing itu di 2011. Akhirnya sejak 2011 lah beliau semangat dengan metode fundamental value investing. Akhirnya sekarang dikenal sebagai full-time value investor Indonesia, ini Pak Rifan. Ya, setelah tahu Pak Rifan dari lewat workshop ini, saya juga sebelumnya kan mau langganan juga servis Pak Rifan. Saya lewat ebook quarter 20 saham yang Pak Rifan analisa. Dari keseluruhan saham di bursa sekitar 700-an, Pak Rifan analisa, akhirnya keluar 20-22 saham value. Nanti dianalisa semua perusahaan, nih perusahaan apa, berdiri tahun berapa, valuasinya gimana. Akhirnya masuk rekomendasi karena harganya sekarang terkoreksi di bawah nilai intrinsik, mulai masuk berapa margin of safety-nya, apakah cukup besar untuk aman kita masuk, gitu. Seperti itu diajarkan. Lalu juga manajemen, jangan masuk semua tapi bertahap, jika ada koreksi bertahap average down, seperti itu ya, sambil menunggu jangka panjang 1-3 tahun lah saham-saham itu. Dari sana lewat itu saya jadi lebih mudah ya, karena saya basicnya selama ini saya kuliah di seni di Denpasar, jurusan desain interior. Saya juga setelah tamat saya belajar hal baru juga, saya sempat ikut Eagle Award tentang film dokumenter. Akhirnya saya belajar foto video. Setelah itu kemudian 2014 belajar drone. Tentu sangat jarang saya menyentuh Excel atau hitung-hitungan akuntansi. Jadi dengan bantuan
servis Pak Rifan analisa itu, jadi saya tinggal membaca saja, saya tinggal memilih apa yang saya minati dari pilihan itu. Juga saya langganan MIP, Modeling Investing Plan-nya Pak Rifan. Jadi saya tahu dari sekian saham value Pak Rifan, beliau membeli saham apa saja. Dari sana saya memilih Pak Rifan mungkin memegang 7 sampai 8 saham, saya ngambil 4 sampai 5 karena dana saya tentu jauh lebih sedikit karena saya baru memulai ya. Dari sana saya sangat semangat, saya juga mulai sering edukasi juga di Instagram saya, baca-baca buku. Kemudian belajar juga value investor Indonesia lainnya. Ini Teguh Hidayat, juga bukunya 3 value investor ini saya rasa untuk Indonesia siapapun kenal ya. Andika Sutraputra masih sangat muda, 25 tahun, Rifan Kurniawan, multi-bagger, dan Teguh Hidayat. Juga sebelum kita investasi, kita harus sadar dulu jadi tentang finansial ya. 2 buku yang membuat melek finansial itu ini. Saya tahu juga dari Andika Sutraputra lewat edukasinya di YouTube. Akhirnya ini dijelaskan tentang Rich Man in Babylon. Buku klasik sekitar tahun berapa nih ya? Udah lama banget sih. Yang menceritakan bagaimana pola-pola tentang uang. Sebaiknya setelah kita menghasilkan, kita membayar diri kita sendiri dahulu, disimpan, nanti setelah bertumbuh baru diinvestasikan, seperti itu ya, agar kekayaannya bertumbuh. Kalau kita hanya menghasilkan, dihabiskan, berhutang, kita hanya berputar di sana aja, jebakan red race ya. Akhirnya keluarlah buku ini 20 tahun lalu ya, 22 tahun lalu, Rich Dad Poor Dad, yang mencerahkan banyak orang sukses sekarang ya. Memang buku dasar melek finansial ya nih. Kita harus tahu harus kas kita, mana yang namanya aset, mana yang namanya liabilitas. Yang terjadi selama ini banyak orang salah paham tentang aset, dikira rumah yang ditempati dan mobil itu dikira aset, padahal itu liabilitas karena rumahnya digunakan dan mesti pengeluaran perawatan. Kalau mobil mesti bayar pajak, bensin dan sebagainya. Kalau yang namanya aset itu harus memberikan pemasukan kantong kita seperti itu. Seperti apa, kos-kosan yang dikontrakkan, rumah yang dikontrakkan. Ini juga buku setelah baca Rich Dad Poor Dad, baca buku ini Cash Flow Quadrant. Kita tahu cara berpikir employee, seorang pegawai, self-employee, mungkin seorang dokter, atau fotografer, atau pilot drone seperti saya masih self-employee, business owner, dan investor. Berarti sekarang saya berada di self-employee dan pelan-pelan menuju ke investor karena saya mulai menyisihkan sedikit penghasilan saya ini. Seperti itu diajarkan di buku Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant. Itu proses saya. Lalu buku lain, ini The Intelligent Investor. Buku wajib untuk investor saham ya, tentang value investing, gurunya Warren Buffett. Lalu masuklah saya di tahun 2020 ya. Isu resesi sangat besar. Pak Rifan juga mengingatkan untuk menyiapkan cash. Akhirnya di bulan Februari Maret kita seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ya. Ini sungguh mengkhawatirkan. Sedang saya yang waktu itu semangat investasi, dikit-dikit saya langsung masuk ke ini. Saya dana darurat saya waktu itu masih kacau sebenarnya, hanya menyisakan 2 bulan saja. Jadi dengan adanya COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia di Maret, lalu saya yang melihat kondisi COVID-19 seperti ini, penyebarannya sungguh masif, jadinya saya berpikir, aduh, tentu pariwisata akan lumpuh nih beneran. Akhirnya lumpuh pariwisata di Bali. Dengan saya dana darurat segitu, akhirnya saya pilih cut loss lah. Saya udah minus 18%. Saya jual semua saham itu. Saya masukkanlah ke reksadana pasar uang dulu ya. Akhirnya dana darurat saya kuat untuk 1 tahun ya.
udah lebih tenang beneran. Setelah tanggal 9 saya jual semuanya, tiap hari selama 2 minggu itu indeks langsung turun per saham, sangat tajam sampai ke 3.900 dari 5.000-an mungkin ya, 5.800 sampai ke 3.900 waktu itu ya. Saya sendiri merasa, syukurlah saya udah narik itu, kalau enggak saya sebagai seorang pilot drone yang pendapatannya berdasarkan karena ada event, wedding, tentu kan dengan COVID-19 yang nggak boleh orang berkumpul gitu, jadinya pendapatan saya sudah drop sebenarnya di bulan Mei sama April. Itu salah satu pendapatan terbesar saya, jadinya saya bersyukur aja, udahlah dana darurat, akhirnya uang saya di reksadana pasar uang. Lalu kondisi sudah mulai tenang, masuk ke April awal, indeks kan mulai naik sedikit di 4.000-an gitu ya. Saya sudah masuk di pertengahan April pelan-pelan, sedikit aja, sampai akhir Mei ini saya sudah masuk sekitar 70% saham, 30% cash, dan dana darurat saya hanya tinggal 6 bulan saja. Jadi udah saya biarkan di sana. Saya memang jangka panjang, saya nggak tahu, bisa aja kembali turun, bisa aja akan rebound, tapi yang jelas saya tahu apa yang saya beli berdasarkan analisa ya, sebenarnya bukan saya lakukan sih, tapi saya membeli analisa Pak Rifan. Dari sana saya membaca dari e-book quarternya, dari modeling investing plan-nya, 5 saham sekarang. Dari sana udah saya sudah masuk, dan beberapa sudah naik sih, sekitar 2-5% udah ada yang naik, cuman memang hampir tiap hari pasti ada perubahan naik turun lagi, entar lagi minus 1%, 2%, entar lagi plus 2-3%, seperti itu ya. Jadinya pelajaran saya selama 1 tahun ini, dari 17 Mei 2019 sampai 17 Mei 2020 adalah kita harus bersabar dulu dalam investasi, harus menguatkan dulu dana darurat minimal 3 bulan, semakin tebal semakin bagus, sekitar 6-9 bulan. Lalu kita menyiapkan uang dingin yang akan diinvestasikan ke saham, seperti itu. Kalau mungkin belum siap, ya gangguin investasi reksadana pasar uang aja dulu, yang memang pasti naik 7% per tahun, seperti itu. Kalau saham, dia punya potensi lebih tinggi kenaikan, cuman dia volatile banget, bisa drop segini kalau kamu nggak kuat mental, jadi cut loss karena keuangan belum kuat, jadi kacau jadinya portfolio, seperti saya yang alami di Maret kemarin karena COVID-19, seperti itu ya. Itulah pelajarannya, kenapa kita mesti melek finansial dulu, kenapa kita mesti menyiapkan dana darurat dulu. Kita kalau punya hutang, baiknya dilunasi dulu, barulah investasi. Karena saya sering sharing tentang hal ini ke beberapa saudara, beberapa teman. Nggak semua orang bisa langsung tercerahkan dalam praktek, karena informasi yang dia terima, komitmen dia untuk investasi juga tiap orang beda-beda kan, karena bisa aja masa lalunya dia pernah trauma, kena investasi bodong, lalu rugi, dan nganggap apa yang berbau investasi itu risiko dan sebagainya. Jadi saya mengencourage sini, saya belajar juga dari ini Andika Serputra yang mengedukasi saya, lalu saya menemukan Rifan Kurniawan. Saya juga mencari tahu juga investor lain, Teguh Hidayat, juga Warren Buffett Indonesia, Pak Lok Heng Hong. Dari mereka-mereka lah kita belajar seperti itu ya. Kalau reksadana dan peer-to-peer lending, saya belajar dari Felicia Putri di YouTube-nya, seperti itu. Jadi kalau memang kita punya niat belajar dan mau action, sebenarnya semua informasi sudah ada. Sekarang komitmen masing-masing aja. Kalau mungkin takut seperti ini yang di saham dan sebagainya, yang simple mungkin investasi emas batangan atau tabungan emas pegadaian, seperti itu. Atau mungkin yang di desa beli tanah, lalu
berkebun seperti nanam pohon kelapa, pohon pisang, di hasil berkebun itu akan bertumbuh seperti itu konsep investasi ya. Ya itu sih perjalanan 1 tahun investasi saham saya. Semua kembali ke pemikiran masing-masing ya. Karena setiap orang punya keputusan dalam hidupnya, setiap orang punya goalnya masing-masing. Saya yang sudah 35 tahun melihat Andika Putra yang masih sangat muda, 25 tahun, sudah mengelola puluhan miliar. Itu luar biasa sekali. Kenapa tidak saya yang sudah jauh lebih dewasa untuk memulainya? Karena kalau tidak saya mulai, saya takut menyesal nanti ketika saya menghadapi fase pensiun seperti itu ya. Makanya saya mengedukasi lewat video ini. Nanti siapa tahu 5-10 tahun lagi saya mulai menghasilkan, kan saya akan bercerita saham apa aja yang saya temukan. Mungkin bisa multi bagger seperti Pak Rifan Kurniawan. Multi bagger itu sahamnya berlipat-lipat, kelipatan 100% sampai bahkan ada yang ribuan persen ya. Misalkan punya uang 10 juta, kita dapat saham-saham multi bagger dapat 100%, ditunggu sekitar mungkin 2-3 tahun, lumayan uang 10 juta jadi 20 juta seperti itu. Cuman tetap ada resiko, jangan mungkin berhasil 2-3 saham lalu mungkin dapat satu saham yang akhirnya fundamentalnya berubah, harus kita cut loss mungkin minus 50% karena terjadi perubahan fundamental di perusahaan itu. Memang pasti ada risiko itu. Itu yang bisa saya ceritakan walaupun saya masih sangat awam, baru 1 tahun. Makanya saya buat video ini agar bisa juga mengedukasi yang lain. Demikian video ini saya buat.